Oke, kita mulai dari definisi sistem operasi jaringan. Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar ya tentang sistem operasi jaringan atau sistem operasi ya lebih tepatnya ya. Bedanya apa sih Pak dengan sistem operasi jaringan? Ya, kita lihat definisinya. Sistem operasi jaringan atau bisa disebut juga Network Operating System atau NOS ya, NOS merupakan sebuah sistem operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan ya. Jadi ini juga termasuk sistem operasi, tapi yang membedakan dengan sistem operasi biasa di sini dia juga ada tugas tambahan ya untuk mengkoordinasi beberapa komputer lain. Beda dengan kalau misalnya kita menginstal sebuah sistem operasi. Nah, bedanya apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya. Sistem operasi jaringan berbeda dengan sistem operasi yang biasa digunakan umumnya. Ya, contoh seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, itu yang sering kalian gunakan ya di komputer ataupun di laptop kalian. Yang dirancang untuk single user. Single user itu adalah ya untuk user pribadi. Jadi misalnya saya punya laptop ya, sistem operasinya Windows 10. Ya, saya menggunakan hanya untuk diri saya sendiri tanpa terhubung dengan orang lain. Seperti itu maksudnya ya. Untuk mengendalikan satu komputer. Ya, jadi ini lebih kepada cara kerjanya ya, perbedaan antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan ya. Kalau untuk strukturnya itu sama, yang merupakan sama-sama ibaratnya perangkat lunak yang menjembatani antara hardware dan juga aplikasi dan firmware ya. Jadi jelas ya perbedaan antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan. Ini lebih kepada cara kerjanya ya. Oke, kita lanjut ke fungsinya. Setelah kita memahami tadi sistem operasi jaringan ya, definisinya, terus perbedaan juga dengan sistem operasi, kita masuk ke fungsi dari sistem operasi jaringan. Ya, di sini bisa dilihat ada logo Windows dan Linux ya. Mereka juga masing-masing mempunyai ibaratnya ya versi. Ya, kalau Linux ibaratnya distro untuk khusus sebagai sistem operasi jaringan, ada juga yang berperan sebagai sistem operasi biasa. Ya. Sistem operasi ini menyediakan fungsi khusus untuk yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Ya. Jadi sesuai dengan tadi definisinya tadi ya, yang dimana sistem operasi ini ya berperan penting dalam menghubungkan beberapa komputer lain ya agar terbentuk sebuah jaringan ya. Oke, yang kedua mengelola sumber daya jaringan. Ya, ini ada banyak ya kalau untuk hardware atau perangkat-perangkat jaringan ya. Biasanya kalian pernah mendengar istilah client server ya, ada yang berperan sebagai client, ada yang berperan sebagai server. Oke, ini juga yang ketiga, ini menyediakan layanan. Nah, seperti yang kalian tahu mungkin pernah dengar juga ya, biasanya kalau server itu ya fungsinya ya menyediakan layanan untuk si klien. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ini fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang terakhir yaitu menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Ya, karena ini digunakan untuk jaringan, tentunya keamanannya lebih baik dibanding dengan kita menggunakan sistem operasi yang pada umumnya atau sistem operasi biasa ya. Nah, itu sedikit fungsi dari sistem operasi jaringan ya. Jadi biar kalian tahu ibaratnya kegunaan dari sistem operasi jaringan itu seperti apa sih ya. Jadi kita udah belajar perbedaan selanjutnya fungsi, mari kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini terkait dengan tadi yang fungsi sebelumnya ya. Ini ada beberapa layanan dari sistem operasi jaringan ya. Ini yang pertama ada file sharing ya, bisa juga kalian berbagi file. Yang kedua ada printer sharing ya, bisa berbagi device juga ya. Untuk file sharing ini ya untuk mungkin kalian pernah nyoba di Windows 7 atau Windows 8 ya, tapi kalau misalnya untuk di sistem persejalan sendiri dia udah disediakan fiturnya sendiri atau aplikasi juga ya. Ada file server, nanti kita belajar sama FTP server ya. Yang kedua juga sama, bisa juga menggunakan ini ya, device sharing ya, bisa printer, scanner juga bisa. Oke, yang ketiga ini nanti akan kita pelajari sampai yang bawah nih 3 sampai 5 ya. Setelah nanti kita menginstal sistem operasi jaringan, kita akan menginstal beberapa aplikasi atau layanan ya. Yang ketiga ini ada DHCP service. DHCP itu merupakan pemberian IP secara otomatis. Jadi kalau misalnya kalian nyeting komputer, biasanya ya kalau misalnya contoh di lab ya, kalian biasanya nyeting di kliennya itu secara manual
ya kalian masukin satu persatu ya IP-nya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan sistem operasi jaringan, kalian bisa menggunakan fitur nanti ada yang namanya DHCP. Jadi kalian mengkonfigurasi IP-nya hanya dari servernya aja. Ya, contoh bisa lihat di gambar itu ada DHCP server ya, dia memberikan IP kepada si klien. Oke. Yang keempat itu ada DNS service ya. DNS itu adalah ini ya, pemberian alamat domain. Contoh misalnya kalian mengakses sebuah website. Nah, itu nama website itu ya ditransaksikan oleh si DNS tersebut. Ya, jadi komputer sebenarnya mengenali hanya IP address ya. Berkat DNS ini ya kalian ya ibaratnya nggak perlu ngapalin IP address ya dari sebuah website, kalian tinggal ngapalin namanya aja. Contoh kayak facebook.com, google.com ya. Nanti kita coba bikin alamat website kita sendiri ya. Oke, yang kelima itu ada web service ya. Ini nanti juga kita akan pelajari sebelum DNS ya. Kita akan buat web sendiri ya menggunakan nama domain kita. Ya, ini salah satu layanan juga yang ada di sistem operasi jaringan. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk beberapa layanan. Sebenarnya masih ada lagi ya. Ada mail server, ada FTP server, file server, ya database ya, nanti itu akan kita pelajari satu persatu. Oke. Kita lanjut ke infrastruktur sistem operasi jaringan. Ya, tadi kita sudah mengetahui ya fungsi dan layanannya. Ya, kalau misalnya tadi seperti dibilang ya, sistem operasi jaringan itu melayani beberapa komputer. Ya, sehingga dia ibaratnya membentuk sebuah jaringan komputer. Nah, karena kita akan membentuk sebuah jaringan komputer, tentunya kita harus tahu ibaratnya ya, atau membuat infrastrukturnya tampilannya seperti apa ya. Bisa dilihat di gambar ya, dia menggunakan topologi star ya. Ini contoh ya, topologi kalian mungkin sudah pelajari di kelas 10 ya. Ini terdiri dari server dan klien ya, yang mana server seperti saya bilang tadi dia menyediakan layanan, sedangkan si klien itu menerima layanan. Oke, kita lanjut ke komponen pada jaringan klien server ya. Bisa dilihat sendiri di samping ya, ini merupakan salah satu gambaran tentang jaringan komputer ya. Mulai dari perangkat-perangkatnya sudah ditampilkan ya. Ini ada komponennya, ada router, ada switch, hub ya, ada server juga, ada klien ya. Yang pertama ini komputer server ya. Ini wajib pada sebuah jaringan klien server ya, dia yang menyediakan layanan dan mengatur segala aktivitas ya pada si klien. Oke, yang kedua ada komputer klien tentunya. Yang ketiga ada peralatan jaringan seperti network interface card atau LAN card ya. Ini yang menghubungkan beberapa komputer ya melalui perangkat switch atau hub nantinya ya, agar saling terhubung ya. Terus ada switch dan lainnya, yang bisa hub ataupun router ya. Ini nanti berguna saat kalian menentukan spesifikasi. Nanti ada tugas untuk kalian menentukan spesifikasi untuk jaringan klien server ya. Oke, yang keempat ini ada media penghubungnya antar komputer ya. Di sini masih menggunakan kabel ya. Biasanya kalian kalau misalnya untuk jaringan lokal ya pakainya kabel UTP ya, yang kita pelajari sebelumnya. Bisa juga menggunakan wireless ya. Oke, yang kelima ini tentunya sistem operasi jaringan digunakan untuk server ya. Jadi kalau misalnya, nah ini terkaitkan dengan server ya. Kalau server biasanya yang digunakan sistem operasinya itu khusus yang disebut dengan sistem operasi jaringan ya. Jadi emang sesuai dengan fungsinya ya. Jadi saling keterkaitan ya antara sistem operasi jaringan dan server ya. Jadi server menginstal OS-nya itu ya sistem operasi jaringan ini ya. Sedangkan untuk sistem operasi biasa yaitu untuk klien ya, digunakan untuk kliennya seperti itu. Oke, kita lanjut pemilihan komputer untuk server ya. Untuk memilih komputer server harus memperhatikan beberapa faktor ya. Yang pertama tentunya sistem operasi jaringan yang akan kita digunakan ya, akan digunakan. Jadi kita lihat dulu ya, mulai dari kebutuhan kita apa ya, membangun sebuah jaringan komputer tuh ya. Kita lihat layanan apa sih nanti yang akan diberikan oleh si servernya. Sistem operasi jaringan itu ada banyak ya. Dari Linux saja itu ada Red Hat, ada Debian ya, masih ada beberapa distro lagi. Sedangkan Windows sendiri juga ada ya, Windows NT dan Windows Server juga masuk ke sistem operasi jaringan ya, tergantung dengan kebutuhannya ya.
dan tampilannya pengen seperti apa tuh ya. Yang kedua, sistem aplikasi yang akan dijalankan ya, ini keterkaitan tadi dengan sistem operasi jaringan yang tadi ya. Jadi aplikasi apa saja yang akan kita gunakan atau kita install pada si server dan diberikan layanan tersebut kepada si klien. Oke, yang ketiga, jumlah komputer klien dalam jaringan yang dilayani. Nah ini juga penting nih ya, kalian juga harus memperhitungkan ibaratnya ya, kliennya berapa sih jumlahnya ya, nanti pembagiannya seperti apa ya, seperti itu untuk yang ketiga. Yang keempat, kemampuan dan daya tahan beroperasi dalam jangka waktu tak terbatas ya, karena kita akan ibaratnya menginstal SOJ di komputer server ya. Server memang digunakan kalau untuk yang dedicatednya ya, dia harus daya tahannya bagus ya, karena biasanya kalau untuk server sendiri ya dia 24 jam ya, waktunya tak terbatas ya, tapi kita tidak akan bahas untuk yang dedicated servernya ya. Oke, nah ini jenis sistem operasi jaringan, sama seperti sistem operasi biasa ya. Ini perbedaan dari interface-nya. Ini ada yang namanya CLI dan GUI ya. CLI mungkin masih ingat ya, command line interface, sedangkan GUI graphical user interface ya. Jadi cara tampilan sama ya antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan, ada dua mode. Oke, nah ini kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau GUI desain lebih menarik dan user friendly ya, sama seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Kalau untuk di Windows sendiri khususnya yang SOJ-nya itu ada Windows Server, dia sama ya. Ada juga ya tampilannya menarik ya, ada shortcut-nya juga, terus ada tinggal kliknya aja, tinggal klik pakai mouse untuk menjalankan sebuah perintah ya. Itu untuk yang GUI-nya. Terus kelebihan berikutnya, tidak perlu mengingat baris dan perintah ya. Ini jadi kalian juga seperti saya bilang tadi ya, kalau GUI ya tinggal klik aja ya untuk beberapa layanan atau aplikasinya. Sedangkan kekurangannya, dia membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar ya. Ini sama ya seperti sistem operasi biasa. Sedangkan terus kurangan GUI, performanya lebih berat dibanding dengan CLI. Untuk CLI sendiri itu kelebihannya, dia performanya lebih tinggi karena ya tidak membutuhkan space yang besar ya, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah, karena tampilannya seperti kalian lihat tadi ya, layar yang hitam, tulisannya putih biasanya ya. Nah ini kurangan CLI, kurang menarik ya, karena seperti saya bilang tadi nggak ada tampilan gambar ataupun shortcut ya. Dan ini yang paling biasanya males ya orang untuk konflik CLI ya, harus mengingat baris dan perintah ya. Ini nanti akan kita pelajari ya sampai ya mungkin akhir tahun pembelajaran ya, mungkin kelas 12 juga masih belajar juga ya, harus terbiasa ya. Nggak ada yang sulit sebenarnya ya, kalau misalnya kalian ibaratnya konsentrasi ya, yakin insya Allah pasti bisa ya. Oke, nanti kita akan menggunakan sistem operasi yang CLI, khususnya Debian yang CLI yang khusus untuk server. Nah ini macam sistem operasi jaringan ya, ini dari distro Linux, ada juga dari Windows ya, ada SUSE, Debian, Red Hat, Solaris. Kalau untuk dari Windows sendiri ada Microsoft Windows NT ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.